Ahli hukum pidana Albert Aries menyebut terdakwa pembunuhan Yosua, Richard Eliezer, tidak bisa dipidana. Pasalnya Eliezer hanya menjalankan perintah atasannya Ferdy Sambo dan terpaksa menuruti karena menghadapi dua konflik. Richard Eliezer Pudiang Lumiu, eksekutor pembunuhan Brigadir Yosua, belum tentu bisa dipidana. Ahli hukum pidana Albert Aries yang dihadirkan sebagai ahli meringankan dalam sidang Rabu kemarin mengatakan, jika mengacu pada pasal 51 KUHP tentang perintah jabatan, maka Eliezer tidak bisa dipidana. Pasalnya Eliezer hanya menjalankan perintah yang diberikan oleh atasannya Ferdy Sambo. Mengutip pandangan ahli hukum pidana asal Belanda, Albert mengatakan, si penerima perintah, dalam hal ini Richard Eliezer, berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi dua konflik soal perbuatan pidana yang seharusnya dihindari. Namun di satu sisi, perintah itu datang dari atasannya yang dimaknai harus dituruti. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbaar, tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi. Diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh yang bersangkutan. Namun secara objektif, tidak semua perintah jabatan dapat serta-merta membebaskan si penerima perintah dari pertanggungjawaban pidananya. Ada dua asas yang dapat digunakan sebagai parameter untuk menguji keabsahan dari perintah jabatan, yaitu asas proporsionalitas terkait bagaimana keadaan, cara, serta alat yang digunakan saat memberi perintah dan saat perintah jabatan itu dilaksanakan. Yang kedua adalah asas subsidiaritas